kesempatan buat melakukan itu, kenapa nggak dilakukan gitu? Iya, itu dia tadi yang awal banget saya bilang, saya takutnya malah menyudutkan satu orang, satu pihak. Yang Gisel itu sendiri gitu, saya takutnya dalam artian dia kan relasi saya juga, ngejaga hubungan baik, hubungan kerja. Satu itu, yang kedua ya percuma sih kayaknya. Yang netizen yang udah ngehujat banyak banget, masya Allah, itu sampai DM-nya, apalagi kalau misalnya baca DM-nya, aduh luar biasa. Dulu itu pas ya udah sampai akhirnya kenapa kita nggak terima, ya karena kita nggak mau masalah ini berlarut-larut. Biarin aja dulu sama hukum yang bicara, hukumnya udah keluar kayak kemarin udah ada hasilnya. Akhirnya saya juga wawancara kayak gini gitu, dan ini tampil juga di depan publik kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu nggak pernah manggung bareng atau seperti apa sih? Sebenarnya ada beberapa titik sama Giselnya, ada beberapa titik sampai akhirnya di cancel karena masalah ini gitu. Banyak adalah beberapa titik itu ya akhirnya nggak jadi manggung. Hubungan Gisel sama Gading sendiri kan masih baik nih. Ada konfirmasi dari Gading ke Mas ini juga nggak sih, maksudnya mewakili Gisel atau apa? Enggak sih, karena jujur kalau saya sama Gading nggak terlalu dekat gitu. Maksudnya saya cuma tahu kenal gitu, tapi nggak terlalu dekat banget. Jadi emang dari awal juga hubungan saya sama Gisel juga memang cuma rekan kerja. Jadi kalau misalnya ketemu di atas panggung, beres panggung ya udah gitu, dan nggak mau ngobrolnya mungkin pas di ruang tunggu gitu, pas mau manggung itu kita ngobrol bareng kayak gitu. Di bawah panggung udah, misalnya udah beres panggung dia pulang, kita juga pulang kayak gitu sih, nggak ada yang makan dulu atau kayak gimana, nggak sih seperti itu. Nah, bermunculan kayak foto-foto yang pernah bareng kelar manggung gitu-gitu kan pada bermunculan Iya, gitu. benar. Seperti apa tuh maksudnya? Kaget nggak sih maksudnya secepat itu tangan-tangan netizen? Karena emang di IG saya juga ada banyak banget foto beres manggung sama Gisel. Maksudnya emang itu juga kebanyakan kan ngambil dari IG saya. Yang saya manggung sama Gisel, sampai yang lucunya lagi, liatin tuh, itu pasti orangnya, karena setiap foto sama Gisel selalu ada jarak. Lah gimana? Sampai kayak gitu aja kok dimasalahin gitu, maksudnya kok lucu ya gitu. Sedangkan sama artis-artis lain dekat gitu, sampai sebelahan gitu. Ya emang kondisinya pada saat itu langsung brek, yuk foto gitu. Emang mungkin kebeneran gitu, cuma disangkut pautin semuanya ya, yang sampai ke Medan juga disangkut pautin, padahal itu beda tahun kayak gitu. Katanya sempet ini juga apa sih, ia mengagumi sosoknya Gisel gitu, maksudnya ibu yang baik atau apa, seperti apa sih mengagumi dalam artinya pertemanan itu, Mas Adit dan Saya Gisel? kagum karena emang dia baik, terus benar-benar itu apa sih, yang nomor satu tuh keluarga pasti, sama Gempil anaknya benar-benar yang sayang banget sama Gempilnya gitu. Sejauh ini ya saya kagum juga karena emang baik kok karakternya gitu sih, nggak ada yang gimana gitu, nggak. Menyayangkan gak sih Mas Adit, maksudnya dia dijadikan tersangka nih akhirnya? Iyalah pasti, maksudnya kenapa, cuma ya itu dia balik lagi ke personal kan, individu kan, maksudnya kita nggak ada yang tahu gitu. Maksud gua itu apa ya, kalau misalnya dibilang menyayangkan ya karena emang udah terjadi ya pasti menyayangkan. Cuma ya terlepas mungkin kalau masalah dia jadi tersangka sekarang juga kan nggak, katanya kan memang udah jadi tersangka dari polisi, ya udah jadi lebih ke ya Allah sayang banget, terus Gempinya gimana gitu kan, sayang aja sih gitu. Tapi waktu itu sempat ada pemanggilan juga nggak sih ke Mas Adit, maksudnya jadi saksi atau apa karena dilibatkan namanya gitu dari enggak Polda? sih, nggak ada pemanggilan seperti gimana nggak ada. Mungkin apa mengakibatkan kehubungan kalian berdua jadi renggang atau seperti apa sih? Enggak lah, kita mah santai banget, karena alhamdulillah punya istri juga orang entertain, jadi dia ngerti gitu, ngerti ini, dan emang kelihatan sih dari physically itu bukan saya gitu. Gimana nggak murka nyerangnya ke anak-anak? Jujur kalau misalnya nyerangnya ke kita berdua mungkin masih ya kitanya ya udahlah fine aja. Yang tadi juga berita yang aslinya turun clear semuanya. Masalahnya tuh cuma karena nyangkut pautin anak-anak aja. Kenapa saya bilang ini nggak bisa dibiarin nih kayak gini-gini, saya mau laporin polisi kayak gitulah gitu, maksudnya karena ya itu kan masalahnya di kita
kenapa harus anak-anak gitu. Makanya saya arsipin foto-foto anak-anak waktu pertama pun karena emang saya nggak mau keluarga saya yang kena gitu. Walaupun emang ini nggak benar beritanya, ya udahlah, kita terima dulu aja, toh nanti juga kan ketahuan benarnya seperti apa. Makanya untuk sementara waktu pas awal itu udah saya arsipin, nggak saya hapus. Banyak juga kan, itu hapusin lagi ngapusin barbuk kayak gitu. Padahal emang saya arsipin, dan itu semua yang saya arsipin itu foto-foto anak-anak sama foto keluarga. Makanya jadi saya emang nggak mau gitu mereka malah yang kena gitu, apalagi anak-anak udah paling nggak mau. Makanya saya bilang kemarin, ya udah kita urus di pengadilan aja untuk pencemaran nama baik yang pertama itu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah sih mereka juga minta maaf, bikin video permohonan maaf, DM. Cuma emang saya nggak expose aja, kasihan juga. Tapi mau ngelaporin akan ada dalam waktu dekat, Kenji? Gimana? Jadi sebenarnya kemarin tuh kita udah kesalnya di tahap parah banget karena memang ada komentar yang sampai bilang katanya aku disuap lah sama Gisel untuk tutup mulut. Allah Akbar banget deh gitu para komentarnya. Jadi tadinya sempat kita mau itu, terus sampai akhir aku bikin story, aku mention orangnya, tapi dia langsung minta maaf sih. Sampai ada yang kita mention juga, ada yang orang Batam itu dia langsung ngirimin video permohonan maaf. Jadi tadinya kalau misalnya dia sampai nggak minta maaf ya udah, karena memang semua opini itu kayak ngegiring, tau nggak? Jadi setiap di komentar orang dia nekenin gitu, jadi kayak iya nih apa ya? Jadi lebih ke kayak ngadu domba kompor juga gitu. gitu. Mungkin ada sebagian besar yang salah nilai juga mungkin ke bawah dari situ kali. Oh iya, ini benernya oh iya. Jadi kebanyakan kayak itu akhirnya ngikut. Nah, Kan satu pihak takutnya salah ngomong malah jadi nyudutin satu pihak. Yang keduanya sih ya kayak yang percuma aja. Mendingan ini udah clear baru kita ambil gitu. tapi ada klarifikasi dari Giselnya nggak sih ke kamu pribadi personal? Maaf ya jadi kebawa-bawa gitu. Dari manajernya ngobrol sampai telepon sih, bilang punten gitu, maksudnya jadi kebawa-bawa karena terus ya udah, akhirnya ya udah gitu aja. Nah, kerugian apa sih sejauh ini yang kalian terima gitu dari pemberitaan yang serangan netizen? Kerugiannya Sebenarnya ada ruginya sih sebetulnya itu dia omongan jelek yang awalnya kita pikir kita sih fine aja weh, nambah followers lah segala macam banyak. Secara kita memang di entertain butuh itu kan, cuman pas bad impactnya tuh ketika udah nyampe ke anak-anak, karena bener-bener anak-anak itu ketika lagi main orang diledekin papinya aktif ya gitu. Ya Allah. Terus anak-anak yang sampai akhirnya kayaknya dia lihat di handphone, lihat di TV, yang sampai akhirnya ngomong, mami papi mau dipenjara ya? Hah? Kenapa itu? Papi beritanya mau dipenjara katanya. Terus sampai yang gede tuh sampai nanya, asusila tuh apa sih? Emang papi ngapain ke asusila? Jadi dia pikir tuh asusila tuh nama gitu. Jadi kayak di situ sih kita mulai ngerasain down, astagfirullahaladzim kok segininya ya gitu. Terus komentarnya itu dia, kita awalnya nggak mikirin, cuman apa kita nggak tahu sama sekali. Pas lihat apa nih baru dari situ kaget apa sih. Terus habis itu ada yang ngirim video juga kan, video yang itunya kan, video 19 detiknya mirip dari mana sih gitu maksudnya. Terus istri juga bilang iyalah ini mah bukan gitu. Ya udah sampai akhirnya ya udah, kita sih karena kita berdua emang orang entertain jadi nggak terlalu mempermasalahkan itu. Jadi ya udahlah, udah aja, kita sih nggak terlalu peduli. Nah cuman semakin kita nggak peduli kan kita ada keluarga, ada mertua, terus orang tua kayak gitu. Nah imbasnya mereka yang kena DM, mereka yang diomong-omongin tuh DM-nya banyak banget yang nge-DM mereka. Ya otomatis nanya ke kita, itu benar nggak sih gitu? Ya enggak. Sampai kita ngejelasin juga kan, namanya juga orang tua gitu kan, kasihan juga. Ya udahlah, private aja, langsung di private tuh orang tua tuh. Sampai ke kakak semuanya di private. Akhirnya ya memutuskan untuk bikin video klarifikasi yang kemarin gitu. Ternyata nggak kena juga tuh. Sampai klarifikasi itu beres, ternyata makin menjadi kan netizennya, makin menjadi. Ya udah,
harus diapain lagi gitu sampai ya udahlah kita diem aja sampai banyak yang minta wawancara, sampai banyak yang wawancara TV juga kan, acara-acara gosip-gosip. Cuma kenapa kita nggak ambil, karena di satu sisi kita emang saya manggung sama Gisel itu tahun 2018 atau 2019 gitu kan, keterangan yang dia keluarin itu kan 2017. Cuma emang netizen, oh ini pasti ini orangnya gitu, karena pas kebenaran emang kita manggung di Medan saat itu. Terus kalau masalah fisik mungkin kalau misalnya dari pinggir gitu kan kelihatan, nah tapi yang saya klarifikasi awal kayak lalatnya di kiri gitu, nggak sama gitu maksudnya. Terus muka saya tirus, di sana kotak gitu kan, sama badan juga gitu kan, saya badan kecil gitu maksudnya. Ya dari situ juga harusnya udah jelas sih ke netizen gitu loh, maksudnya emang itu bukan saya. Cuma kan tetap netizennya malah mikirnya, wah udahlah, mana ada maling aku gitu, penjara penuh, ya udahlah. Jadi akhirnya kita memutuskan ya udahlah, diem aja dulu gitu, sampai akhirnya berita itu keluar. Ya udah, berita itu keluar, itu bukan saya, ya udah, alhamdulillah. Kenal sama sosok MYD sendiri? Sejauh ini saya nggak pernah ketemu sih. Sampai ini maksudnya dari band kita ngiringin Gisel tuh belum pernah ketemu. Mas Adit katanya sempet murka sama netizen sampai gue laporin juga. Adit, emang sebelumnya kenal dari Gisel tuh dari mana? Terus udah berapa lama? Sosoknya seperti apa sih sampai Gisel pertama kali kenal tuh karena di bawah naungan ada satu manajemen artis gitu. Kebetulan band kita tuh ngiringin di manajemen itu. Kebanyakan artis yang kita iringin manajemen, ada salah satu manajemen artis gitu. Itu awal banget kita ngiringin Gisel. Nah waktu itu juga sempet pas zamannya masih sama Gading juga gitu, sempet ngiringin sampai sekarang. Sosok Gisel sendiri malah baik banget, bener-bener yang baik aja gitu di mata keluarga, di mata mungkin teman-teman juga baik, nggak ada yang gimana gitu, nggak sombong malah baik. Nah, katanya sempet saling unfollow gara-gara kasus ini seperti apa? Mungkin tujuannya sih malah baik, tujuannya malah lebih ke, aduh jangan sampai Adit kena mungkin gitu, maksudnya malah ke ini juga, ya itu dia yang jangan sampai kena lah ibaratnya, malah makanya dia unfollow. Cuma di satu sisi kalau misalnya gue unfollow juga gue tetap follow kok, maksudnya kayak gitu. Tujuannya mungkin baik. Masalah banget kalau nggak follow. Iya, itu dia kenapa banget. jadi masalah sih unfollow gitu. Nggak terlalu masalah besar sih sebenarnya harusnya. Cuma emang netizen nyangkut pautin semuanya. Mas Adit, mungkin Mas Adit juga merasa ini musibah yang kebetulan gitu.